Pelaksana Tugas atau PLT Wali Kota Semarang Hefyarita Gunaryanti Rahayu bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Semarang mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas di agrowisata Sodong Mijen. Kegiatan untuk mewujudkan komitmen dalam pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, sejahtera, dan bebas stunting. Kegiatan digelar serentak di 177 kelurahan sekota Semarang bersamaan dengan peresmian hasil kegiatan OPD tahun 2022. Germas serentak sebagai wujud edukasi masyarakat menjaga kesehatan, pemberdayaan diri, dan lingkungan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Kegiatan dimulai dengan senam bersama, pemeriksaan kesehatan ibu hamil, balita, dan lansia, serta memasak menu sehat bergizi untuk anak-anak. Penanganan stunting tak hanya fokus pada balita, melainkan dimulai sejak masa kehamilan hingga 1000 hari pertama tumbuh kembang anak. Mungkin sambil menunggu sebentar ada untuk membuat anak-anak sehat gitu ya, bebas stunting ini kan tidak hanya pada saat setelah dilahirkan, tetapi saat mulainya 1000 hari kehidupan pertama ini sejak bertemunya sel sperma dan sel telur, sehingga pada saat itu harus sudah mulai dipantau bagaimana janin yang ada di dalam perut seorang ibu, dan hari ini juga dilakukan pemeriksaan, kemudian juga untuk edukasi ibu hamil, kemudian pemeriksaan kesehatan khususnya kepada anak-anak stunting dan ibu hamil. Hefyarita optimis angka stunting di Kota Semarang terselesaikan di tahun 2023 ini. Dari angka awal 1.400 menjadi 0 kasus. Menteri BUMN Erick Thohir berkunjung ke Kota Lama Semarang dalam acara Journey Street Festival. Erick Thohir berencana mengembangkan aset-aset milik BUMN di kawasan Kota Lama Semarang. Di kawasan Kota Lama, 80% gedung dimiliki oleh BUMN. Pengembangan Kota Lama Semarang juga merupakan upaya agar generasi muda belajar sejarah serta akan semakin mendongkrak pariwisata di Kota Semarang. Ini mungkin 80% itu gedung-gedungnya dimiliki BUMN. Contoh yang di belakang ini. Nah, karena itu daripada aset ini diam, justru kita harus kembangkan. Nah, supaya apa tadi? Wilayah yang punya sejarah ini, generasi muda kita bisa belajar kembali dalam sejarah. Ya, jangan hanya jadi pandangan saja. Dan ini mendorongnya apa? Tadi disampaikan Ibu, sudah ada 5,2 juta, dulunya 7,2 juta. Saya yakin mayoritas wisata lokal. Iya, betul. Nah, wisata lokal. Kita bangun tempat-tempat bersejarah, kita dorong wisata lokal, kita juga sekalian membuka yang namanya UMKM, ekonomi, pembukaan lapangan kerja buat kita semua. Sementara itu, PLT Wali Kota Semarang Hefyarita Gunaryanti Rahayu mengapresiasi Menteri BUMN terhadap Kota Lama Semarang. Kota Lama terdiri dari berbagai bangunan cagar budaya, diperlukan peran serta dari berbagai pihak untuk melestarikannya. Destinasi wisata yang utuh, karena memang kami pada saat itu agak susah untuk membangunkan BUMN yang ada, tapi gayung bersambut, ada in-journey dan juga ada di dalamnya Sarina. Apalagi sekarang Pak Erick Thohir hadir di sini, tentu ini menjadi satu semangat untuk menjadi destinasi yang sangat luar biasa. Pemerintah Kota Semarang meluncurkan Badan Usaha Milik Petani atau BUMP Lumpang Semar Sejahtera. Peluncuran BUMP oleh PLT Wali Kota Semarang Hefyarita Gunaryanti Rahayu. Adanya BUMP ini dapat menyejahterakan petani sekaligus masyarakat sebagai konsumen untuk mendapatkan bahan pokok dengan harga murah. Diharapkan kehadiran BUMP, petani akan lebih bangkit karena sistem bagi hasil. Petani langsung mendapat uang dari hasil panen. Selama ini tingginya harga tanaman hasil panen tidak bisa dinikmati oleh petani. Hal ini karena rantai distribusi yang cukup panjang. Selain peluncuran BUMP juga dikukuhkan organisasi petani vanili.
PLT Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryati Rahayu mendorong jajarannya melakukan pendampingan budidaya vanili bagi para petani. Terlebih, vanili menjadi salah satu komoditas ekspor. Di kesempatan yang sama, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketahanan Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0733 Kota Semarang, BUMN, serta BUMP memanen jagung di lahan TNI di wilayah Koramil, Bulusan, Tembalang. Ya, ini kan bagian daripada program nasional yang sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, bagaimana kita memanfaatkan lahan-lahan kosong nanti dan lahan-lahan yang belum terjamah manusia untuk dimanfaatkan. Ya, saat ini di wilayah ini kebetulan kita tanam jagung. Itu mudah-mudahan hasil panennya ini bisa dimanfaatkan khususnya di wilayah Kota Semarang. Penanaman jagung yang telah dilakukan berupa penggunaan benih varietas unggul bersertifikat, sistem pengelolaan tanah secara mekanisasi, dan pengamatan serangan organisme pengganggu tanaman secara intensif. Kolaborasi ini menghasilkan panen jagung 40 ton. Sekitar 1 ton dijual ke BUMP Lumpang Semar Sejahtera dan 39 ton ke ID Food. Dari Semarang, tim liputan MGN.